Sejarah lengkap Kerajaan Nagara-Dipa. Kerajaan Nagara-Dipa adalah kerajaan yang berada di Kalimantan Selatan. Pusat kerajaan Nagara-Dipa terletak dekat Amuntai sekitar Tabasan sekarang. Kerajaan Nagara-Dipa kemungkinan dibangun pada tahun 1380 dan beribu kota di Negeri Candi Laras, Negeri Candi Agung, Amuntai, dan juga Bandar Muara Rampiau yang merupakan bandar perdagangan saat itu. Bahasa yang umum digunakan pada kerajaan Nagara-Dipa yaitu Banjar kuno. Kerajaan Nagara-Dipa juga adalah kerajaan Hindu pertama di Kalimantan Selatan. Dengan pemerintahan monarki mempunyai raja pertama yaitu Ampu Jatmika. Ampu Jatmika atau Ampu Jatmaka merupakan saudagar kaya asal Keling. Keling merupakan negara bawahan Majapahit di barat daya Kediri. Ia merupakan anak seorang saudagar bernama Mangkubumi atau disebut saudagar jantam. Berdasarkan saran sang ayah, Ampu Jatmika melakukan perjalanan untuk mencari negeri yang tanahnya suam dan berbau wangi. Disebutkan Keling berjarak 2 bulan perjalanan laut menuju pulau Ujung Tanah yang sekarang disebut Kalimantan. Ada juga beberapa sejarawan berpendapat bahwa Ampu Jatmika juga merupakan pengungsi dari Kediri akibat kondisi yang tidak mengenakan di Kediri pasca pertempuran Genter abad ke-13, yaitu pada 1222 Masehi. Ada juga sejarawan yang meyakini pula perjalanan ekspedisinya ke Kalimantan merupakan kebijakan ekspansionis Hayam Wuruk pada tahun 1355 menyerang kerajaan Dayak Manyan Nan Sarunai yang bercorak keharingan. Serangan-serangan ini yang diingat dengan nama Nan Sarunai Usak Jawa oleh suku Dayak Manyan yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Nan Sarunai. Ampu Jatmika kemudian mendirikan kerajaan Nagara-Dipa yang bercorak Hindu dengan mendirikan negeri Candi Laras yang terletak pada sebuah anak sungai Bahan. Ia menjadi bawahan raja kerajaan Kuripan, kerajaan lokal yang sudah lebih dulu berdiri. Kemudian Ampu Jatmika memerintahkan Bentara Kanan, Tumenggung Tatah Jiwa memperluas wilayah dengan menaklukkan daerah Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Pitap, dan daerah perbukitan sekitarnya yang dihuni suku Dayak Meratus. Ia juga memerintahkan Bentara Kiri yaitu Arya Magatsari menaklukkan daerah Batang Alai, Batang Labuan Amas, Batang Amandit, dan daerah perbukitan sekitar daerah-daerah tersebut. Setelah itu, ia memindahkan ibu kota dari negeri Candi Laras ke negeri Candi Agung, yaitu Candi Kuno di hulu Sungai Bahan yang terletak di sebalik negeri Kuripan. Seperti yang dijelaskan pada tutur candi, Raja Kuripan yang tidak memiliki anak mengadopsi Ampu Jatmika sebagai anak dan penerus tahta Kuripan. Jadi Ampu Jatmika merupakan penerus ayah angkatnya Raja Tua Kerajaan Kuripan. Namun Ampu Jatmika menganggap dirinya hanya sebagai pejabat raja atau sakai dengan gelar Maharaja di Candi. Ampu Jatmika yang merupakan keturunan Waisya tidak berani memikul jabatan sebagai raja karena takut terkena tulah. Jadi ia membuatkan patung sepasang dewa dan dewi dari kayu jati di Candi Agung sebagai simbol raja yang disembah rakyat. Akan tetapi lama-kelamaan patung tersebut rusak sehingga diganti oleh patung gangsa yang dibuat oleh orang Tiongkok. Menurut tutur candi, kerajaan Nagara-Dipa semula beribu kota di negeri Candi Laras atau di distrik Margasari dekat hilir Sungai Bahan, tepatnya pada suatu anak Sungai Bahan. Kemudian ibu kotanya pindah ke hulu Sungai Bahan yaitu di negeri Candi Agung, Amuntai. Kemudian Ampu Jatmika menggantikan kedudukan Raja Kuripan yang lebih tua yang mangkat tanpa memiliki keturunan, sehingga nama kerajaan Kuripan berubah menjadi kerajaan Nagara-Dipa. Ibu kota waktu itu berada di Candi Agung yang terletak di sekitar hulu Sungai Bahan. Ampu Jatmika memiliki 2 orang anak bernama Ampu Mandastana dan Lambung Mangkurat. Berdasarkan sejarah lisan sebelum Ampu Jatmika meninggal, dia memerintahkan kedua anaknya untuk membuang patung gangsa atau simbol raja ke laut dan bertapa untuk mencari raja yang sesungguhnya. Lambung Mangkurat menggantikan Ampu Jatmika sebagai penguasa kedua Nagara-Dipa dengan gelar Ratu Kuripan. Sejak masa pemerintahan Lambung Mangkurat, ia berhasil memperluas wilayah Nagara-Dipa yang terbentang dari Tanjung Silat sampai Tanjung Puting.
Kerajaan negara Dipa saat itu memiliki daerah-daerah bawahan yang disebut wilayah Sakai, yang masing-masing dipimpin oleh seorang mantri Sakai. Sebuah pemerintahan Sakai kira-kira sama dengan pemerintahan Lalawangan atau distrik pada masa Kesultanan Banjar. Keberadaan wilayah Sakai yang sudah ditaklukkan oleh Lambung Mangkurat meliputi wilayah dari Tanjung Puting sampai Tanjung Silat, diceritakan dalam Hikayat Banjar. Maka orang piadak 40 hari 40 malam, makan dan minum, segala Sakai sama datang. Orang Batang Tabalong, orang Batang Barito, orang Batang Alai, orang Batang Hamandit, orang Batang Balangan dan Batang Pitap, orang Batang Biaju Kecil, orang Batang Bioju Besar, dan orang Sabangau, orang Mandawai, serta orang Katingan, orang Sampit serta orang takluknya, orang Pambuang serta orang takluknya, sekaliannya itu datang dengan persembahannya. Sukaramailah piadak itu, ada berwayang di dalam, di Pagungan orang berwayang wong, di Paseban orang manopeng, di Siti Lohor orang merakit. Setelah perpindahan ibu kota kerajaan negara Dipa dari Candi Laras Margasari ke Candi Agung Amuntai, Lambung Mangkurat mengikuti saran dari ayahnya, yaitu bertapa atau balampah di sungai, dan berhasil memperoleh Putri Junjung Buih yang muncul dari buih. Berdasarkan penelitian J.J. Ras atau Johannes Jacobus Ras, dia merupakan putri dari Ngabahi Hiler yang dipercaya memiliki keturunan Dayak Manyan. Dia kemudian dijadikan Raja Putri di negara Dipa. Raja Putri ini sengaja dipersiapkan sebagai jodoh bagi seorang pangeran yang sengaja dijemput dari Majapahit, yaitu Raden Putra yang kelak bergelar Pangeran Suryanata. Putri Junjung Buih dipercaya sebagai manifestasi jata atau tambun penguasa alam bawah yang dideskripsikan sebagai naga maharaksasa penyangga bumi. Pernikahan Pangeran Suryanata yang melambangkan Pangeran Matahari dengan Putri Junjung Buih memiliki dasar di kepercayaan lokal Kaharingan akan persatuan langit dan air. Mengikuti permintaan Empu Jatmika, sang putra Lambung Mangkurat berhasil membawa keajaiban dengan muncul dari buih, yaitu Putri Junjung Buih, seorang putri yang diangkat sebagai Raja Putri di negara Dipa. Sementara Lambung Mangkurat menjadi Mahapati. Akan tetapi Putri Junjung Buih yang saat itu belum menikah, ternyata dekat dengan putra Empu Mandastana, yaitu Bangbang Patmaraga dan Bangbang Sukmaraga. Karena kekhawatiran akan malapetaka akibat penguasa yang bukan keturunan raja seperti yang dipesankan oleh Empu Jatmika, Lambung Mangkurat membunuh kedua keponakannya tersebut. Mendengar kematian putra-putranya Empu Mandastana dan istrinya Belapati atau bunuh diri di sekitar wilayah Candi. Setelah peristiwa ini, Lambung Mangkurat pergi ke Jawa untuk meminang seorang Raden Putra atau Panji Suranata, yaitu pangeran dari Majapahit yang keturunan kesatria, untuk dinikahkan dengan Raja Putri Junjung Buih. Raden ini memerintah dengan nama Maharaja Suryanata. Keturunan Lambung Mangkurat dan keturunan Putri Junjung Buih dengan Pangeran Suryanata inilah yang kelak sebagai raja-raja di negara Dipa dan leluhur para pangeran di Banjarmasin. Menurut beberapa sejarawan, Maharaja Suryanata ini tidak lain adalah Kuda Banjaran Sari atau Cakranagara, Pangeran Majapahit putra Angkawijaya, yang menurut sejarah Pulau Jawa oleh Raffles dikirim ke Banjarmasin dengan banyak kapal dan pasukan sebagai penguasa sekitar tahun 1437. Kerajaan negara Dipa dikuasai oleh beberapa orang, mulai dari periode Raja-Raja Kuripan yang tidak diketahui nama penguasa dan masa pemerintahannya. Dan kerajaan negara Dipa menurut Hikayat Banjar Resensi 2, penguasanya adalah yang pertama Empu Jatmika yang bergelar Maharaja di Candi, yang merupakan keturunan saudagar kaya raya dari Keling yang melakukan ekspedisi ke Kalimantan dan membentuk negara Dipa dan membangun Candi Agung. Penguasa kedua yaitu Lambung Mangkurat. Ia adalah putra kedua Empu Jatmika dan bertindak sebagai pejabat raja menggantikan ayahnya. Penguasa ketiga yaitu Raden Galuh Ciptasari atau Putri Ratna Janggala Kadiri dengan bergelar Putri Junjung Buih. Ketika Putri Junjung Buih menjadi kepala negara, maka Lambung Mangkurat menjabat sebagai Mahapatih Kerajaan Negara Dipa.
Penguasa yang keempat yaitu adalah Raden Rahadian Putra alias Raden Arya Gegombak Janggala Rajasa dengan gelar Anumerta Maharaja Suryanata. Beliau adalah merupakan suami dari Putri Junjung Bui. Penguasa kelima yaitu Arya Dewangsa, merupakan putra bungsu dari Putri Junjung Bui dengan Maharaja Suryanata. Penguasa yang keenam yaitu Raden Sekar Sungsang, yang merupakan cucu dari Putri Junjung Bui dan juga cucu dari Lambung Mangkurat, yang adalah putra dari pasangan Pangeran Arya Dewangsa dengan Putri Kabuwaringin. Pada masa Raden Sekar Sungsang, untuk menghindari bala bencana di ibu kota kerajaan, maka kerajaan negara Dipa dipindah dari Candi Agung Amuntai karena dianggap sudah kehilangan tuahnya. Pusat pemerintahan dipindah ke arah hilir pada percabangan anak Sungai Bahan yaitu Muara Hulak, yang kemudian berganti nama menjadi Nagara Daha, yang sekarang kita kenal sebagai Kecamatan Daha Selatan. Sehingga kerajaan itu disebut dengan nama yang baru sesuai letak ibu kota ketika dipindahkan, yaitu Kerajaan Negara Daha. Nama Sungai Bahan pun berganti menjadi Sungai Negara. Demikianlah sejarah tentang Kerajaan Negara Dipa. Yang selanjutnya berganti kerajaan menjadi Kerajaan Negara Daha yang akan kita ceritakan di babak yang selanjutnya.